Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kali ini kita mengkaji tentang penyelesaian sengketa, di mana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 dari 5 alternatif, kita kali ini bahas mengenai mediasi. Ya. Jadi dari 5 itu punya karakternya sendiri-sendiri. Konsultasi, negosiasi, ya, eh, penilaian ahli, mediasi, dan konsiliasi. Kali ini kita kaji mengenai mediasi. Apa itu mediasi? Suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih, ya, melalui suatu perundingan atau dengan cara mufakat dengan bantuan pihak lain yang netral dengan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan itu. Itu definisi yang barangkali komplit untuk menggambarkan apa itu mediasi. Ya, salah beberapa unsurnya dalam pengertian tadi itu, bahwa mediasi itu cara menyelesaikan sengketa. Ya. Pertama, yang kedua, melibatkan dua pihak atau lebih. Jadi bisa berapa pihak pun terserah yang bersengketa. Jadi bisa menggunakan mediasi. Titik tekannya adalah pada perundingannya. Ya, jadi yang melakukan perundingan tetap para pihak sendiri. Walaupun dengan melibatkan pihak ketiga atau pihak lain yang itu sifatnya netral, tidak memihak, yang disebut dengan mediator. Tentu salah satu prinsip dalam mediasi, mediator tidak berwenang untuk memutus perkara. Dia hanya menjadi fasilitator saja nanti dalam hal perundingan-perundingan yang dilakukan oleh para pihak itu. Apa fungsi mediator? Tadi itu kan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak memihak, yang disebut dengan mediator. Jadi mediator itu orang yang merundingkan, ya, yang terlibat perundingan dengan tidak memutus tadi itu. Apa fungsi mediator? Dia bisa sebagai satu katalisator. Artinya apa? Ya, dia mendorong supaya dialog komunikasinya baik, supaya perundingannya berjalan dengan lancar. Dia juga bisa sebagai pendidik. Artinya ya, menjadi mediator ya harus bisa memahami aspirasi, memahami kehendak, ya, tentu menyusun prosedur kerja. Ya, tentu juga harus memahami kendala-kendala yang dialami oleh para pihak. Itu kan layaknya seorang pendidik. Tapi dia juga sebagai penerjemah. Apa fungsi penerjemah bagi mediator itu? Ya, artinya dia bisa menyampaikan dan merumuskan usulan, opsi-opsi penyelesaian dari masing-masing pihak. Atau yang menerjemahkan bahasa. Kalau misalkan dalam yang bersengketa punya keterbatasan bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa daerah, ya bisa menjadi penerjemah dari bahasa yang digunakan oleh salah satu pihak, sehingga nanti opsi-opsi bahasa yang digunakan pihak lain dapat dimengerti oleh pihak lainnya pula, sehingga kepentingan urusan sengketanya dapat berjalan dengan baik. Tapi dia juga bisa sebagai narasumber. Bagaimana mediator menjadi narasumber? Ya, dia bagaimana kemudian melipat gandakan atau mendayagunakan sumber-sumber lain, informasi-informasi lain yang tersedia menjadi satu bagian untuk kepentingan mediasi yang dilakukan itu. Itu namanya fungsi mediator sebagai narasumber. Ada juga mediator itu ya berfungsi sebagai penyandang berita jelek. Kadang saja bahwa emosi salah satu pihak kan memuncak. Jadi
yang menjadi sasaran amarahnya, ya kadang menjadi mediator itu. Dia begini mediator, dia itu tidak kooperatif, dia itu mencela-mencela misalkan, dia itu keras kepala, ya, sehingga emosi diluapkan melalui mediator itu. Jadi makanya mediator ya menjadi mediator ya harus bisa menerima umpatan-umpatan dari ya pihak-pihak lainnya, bahwa dari situ kemudian mediator harus dapat kembali pada fungsi yang lain, harus dapat memberikan informasi yang menyejukkan bagi pihak lain, walaupun dari salah satu pihak yang berunding itu ya punya sikap berbeda. Jadi mediator juga bisa berfungsi sebagai agen realitas, ya, bahwa mediator ya harus memberi pengertian, memberitahu kepada pihak lainnya tentang hal apa yang semestinya dilakukan, kan gitu. Ya, hal-hal yang masuk akal, usulan-usulan yang mungkin dapat diterima oleh pihak lain. Nggak bisa kemudian usulan itu, opsi penyelesaian itu hanya mementingkan kepentingan salah satu pihak tanpa memperhatikan kepentingan dan keterimaan dari pihak lainnya. Maka jadi mediator itu punya fungsi bagaimana kemudian dapat memberikan pengertian atau memberitahu secara terus terang kepada pihak lainnya tentang apa yang semestinya harus dilakukan. Fungsi mediator lainnya ya sebagai kambing hitam, gitu ya. Kambing hitam bagaimana? Bahwa mediator ya kadang ya dipersalahkan, ya kadang dicurigai bahwa mediator kurang netral, atau mediator cenderung misalkan tidak menaati aturan-aturan mediasi misalkan, gitu ya. Tapi selama mediator berpegang teguh pada aturan mediasi, ya tidak apa-apa, itu hanya menjadi sasaran emosi saja. Nah, itulah kemudian fungsi dari mediator ketika terlibat dalam proses perundingan mediasi, gitu. Apa kemudian kekuatan dari mediasi? Kenapa kemudian mediasi bisa menjadi salah satu opsi penyelesaian sengketa yang mungkin barangkali alternatif menjadi prioritas penggunaan mediasi itu? Bahwa mediasi itu ya kekuatannya harus berangkat dari kesadaran masing-masing pihak, ya, bahwa apa yang diinginkan masing-masing pihak, ya, kehendak yang diinginkan masing-masing pihak itu betul-betul dapat terakomodir dalam penyelesaian menggunakan mediasi. Ini yang disebut dengan kekuatan mediasi sebagai voluntary, ya, bahwa berangkat dari kesadaran masing-masing dan keputusannya ya mencerminkan kepentingannya masing-masing. Jadi nanti memang tidak ada kalah menang, semuanya menang, semuanya puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh perundingan itu. Itu kekuatan mediasi. Kenapa kemudian mediasi menjadi opsi, menjadi salah satu alternatif, ya. Yang kedua, bahwa mediasi itu ya sifatnya atau kekuatan mediasi itu satunya fleksibel. Apa fleksibel itu? Bahwa para pihak dapat menentukan sendiri caranya, waktunya, prosedur-prosedur yang akan digunakan, ya. Tidak layaknya pengadilan yang kemudian sudah ditentukan hukum acaranya, tetapi dalam mediasi itu jadwal bertemu, gitu ya, apapun keputusannya berada pada kekuatan dan kehendak para pihak. Tidak ada aturan-aturan yang mengikat bagi para pihak, semuanya fleksibel.
kesepakatan perundingan para pihak sangat dihormati. Tentu dalam mediasi itu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Bahkan dalam mediasi itu jangan kemudian melihat dari perspektif hukum mana yang salah, mana yang benar, tapi lebih kepada apa kepentingan yang hendak diinginkan, ya, orientasi masa depan. Nah, gitu ya. Jadi karena lebih pada mengorientasi kepentingan, maka jangan kembali pada siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kekuatan medis itu interest based, kepentingan yang didahulukan. Ya, kalau misalkan kembali pada pasal, menurut pasal ini dia salah, ya maka hasilnya akan salah dan benar. Salah satu kekuatannya tadi itu adalah jadi orientasi pembahasan, pengkajian, diskusi perundingannya ya bukan lagi urusan masa lalu, tapi bagaimana ke depan kita akan lakukan, bagaimana membangun hubungan tetap baik masing-masing pihak. Itu namanya future looking. Jadi kepentingannya ke depan seperti apa. Biarlah urusan masa lalu selesai masa lalu, jangan pernah digubris lagi, diungkit lagi, karena itu juga akan ya memperkeruh suasana perundingan itu. Kekuatan mediasi juga salah satunya adalah bagaimana kemudian kepentingan, aib dan informasi-informasi yang tidak baik dapat dijaga rahasianya. Itu salah satu kekuatannya. Maka dengan mediasi para pihak hanya tahu masing-masing pihak saja yang bersengketa. Pihak lain kalau di pengadilan kan pengadilan tahu, masyarakat tahu karena harus terbuka untuk umum. Jadi kalau pakai mediasi ya betul-betul harus rahasia. Dua pihak yang bersengketa tentu dengan mediator, dan salah satu etika mediator ya tidak boleh membuka rahasia pada pihak lain. Oke, itu salah satu kekuatannya pula. Kekuatan mediasi juga yaitu parties oriented, artinya bahwa para pihak memiliki peran untuk aktif menyusun kerangka-kerangka penyelesaiannya sendiri. Ya, tidak bergantung pada pihak lain, bahkan tidak bergantung pada pengacara. Dalam mediasi itu justru yang lebih penting adalah prinsipalnya. Para pihaknya sendiri tanpa harus menguasakan pada pengacara. Justru harus kalau dalam menggunakan pengacara ya harus juga disepakati dengan pihak lainnya bahwa akan menggunakan pengacara. Dan itu juga harus ada surat kuasa khusus gitu ya. Kekuatan lainnya bahwa mediasi itu ya dapat menyusun kesepakatan dengan tanpa memaksakan kesepakatan itu. Namanya parties control ya, bahwa kesepakatan itu lahir karena memang betul-betul sepakat, bukan karena dipaksakan orang lain untuk menerima opsi penyelesaian dari pihak lain. Nggak boleh. Jadi nggak boleh ada yang satu lunak, satu keras. Harus sama-sama kooperatif dalam satu keterima yang bulat dari masing-masing pihak. Apa keputusannya ya kembali pada kesukarelaan masing-masing pihak. Ya. Salah satu kekuatan mediasi yang terakhir adalah bahwa kadang memang harus mengesampingkan urusan hukum, urusan salah benar, urusan peraturan. Kadang yang menjadi problem lahirnya sengketa itu karena urusan-urusan sepele kadang. Apa urusan itu? Kadang ya hanya urusan perasaan, tapi itu menjadi pemantik, pemicu munculnya konflik, munculnya perselisihan. Maka
kesampingkan dulu urusan hukum, mari kemudian gali kepentingannya, lalu apa harapan masa depannya, sehingga itu jauh lebih penting dari hanya sekedar persoalan salah dan benar, menang dan kalah. Oke. Tapi di sisi kekuatan itu, mediasi juga punya kelemahan. Apa? Kalau tanpa ada konsensus kesepakatan bersama, tidak mungkin itu bisa muncul mediasi. Ketika akan menggunakan mediasi, harus ada kesepakatan bersama dulu. Harus menerima nanti, harus opsinya. Opsi-opsinya harus untuk kepentingan bersama. Kalau ketika di awal sudah mau melakukan mediasi, yang jelas sejak awal pun, maka tuntutannya jangan berharap dapat sepenuhnya tercapai. Kalau memang kepentingan atau gugatannya harus sudah kekeh dengan apa yang diharapkan di awal, kemungkinan tidak bisa tercapai dengan mediasi. Maka dengan mediasi, para pihak ya harus sepakat dulu menerima jalur mediasi dan menerima nanti opsi-opsi dalam mediasi. Berikutnya, ya kadang orang itu mengulur-ngulur waktu karena tidak punya itikat baik dengan mediasi. Kalau memang sejak awal sudah ingin menggunakan proses litigasi, walaupun sudah diupayakan mediasi, ya akan menjadi percuma. Mengulur-ngulur waktu, tidak hadir, tidak mau menerima opsi penerimaan. Itu ya kelemahan mediasi, karena memang kembali pada kepentingan para pihak. Ya, salah satu kelemahannya pula, tidak semua perkara, tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan mediasi. Ya, karena hanya mediasi yang bersifat perkara yang bersifat privat saja, yang oleh undang-undang ya disebut dengan urusan keperdataan saja, itu bisa dimediasi. Selebihnya nggak semua perkara dapat dimediasi. Ya, tentu walaupun perdata itu tidak cocok juga mediasi itu kalau urusan penentuan hak, misalkan hak asuh anak, gitu, nggak bisa. Karena memang harus ditetapkan dengan pengadilan. Jadi mediasi memang pada perselisihan pendapat, tetapi tidak menyangkut hak-hak seseorang. Jadi lebih pada kepentingan-kepentingan yang bersifat perdata lainnya yang bisa dinegosiasikan, yang dapat dibicarakan, dirundingkan sendiri oleh para pihak. Oke. Itu konsep umum tentang mediasi. Yang penting juga bahwa mediator dalam hal ini, yang namanya mediator tidak punya kewenangan menyarankan penyelesaian, pun juga tidak punya. Jadi dia hanya menjadi jembatan, fasilitator saja. Jadi dia hanya menjadi pengatur saja. Dia tidak punya wewenang untuk mengusulkan penyelesaian, menyarankan penyelesaian, apalagi memutus perkara. Itu yang perlu diingat dalam hal mediasi. Terima kasih.